Saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania yang juga Wakil Ketua Umum Prabowo Mania 08 Andi Azwan. Bang Andi Azwan, rekan Anda kena OTT KPK, terkejut abang? Ya, sangat terkejut ya. Ibaratnya ini petir di siang bolong untuk kami semua. Bahwasanya kami turut prihatin atas kejadian yang dialami oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja yang sekaligus adalah Ketua Umum dari Prabowo Mania dan Jokowi Mania. Kena tangkap OTT KPK. Terkejut nih karena Anda tidak menyangka dengan sepak terjang dengan kinerja Wamenaker? Jelas itu, karena kan kinerja beliau itu kan sangat luar biasa ya dalam mengemban amanah yang diberikan oleh Pak Presiden dalam kapasitas beliau sebagai Wakil Menteri yang menunjang menteri beliau sendiri ya di Kementerian Tenaga Kerja itu. Bagaimana beliau bekerja di lapangan ya, bagaimana beliau juga memperjuangkan hak-hak buruh ya untuk mendapatkan upah yang semestinya mereka dapatkan dari katakanlah dari quote unquote oknum-oknum nakal ya, dari pengusaha-pengusaha itu yang mengeksploitasi para buruh atau para pekerja itu dengan luar biasa, tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya yang berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan itu. Tapi dugaannya hari ini KPK menelusuri terjerat kasus pengurusan sertifikasi K3. Iya. Ini kita tidak tahu seperti apa, apakah ini memang masalah sertifikasi K3, ya kan belum ada pengumuman resmi dari KPK. Tapi yang jelas ya, saya juga mengapresiasilah kepada para aparat penegak hukum yang menegakkan hukum di atas segala-galanya. Dan juga kan Pak Presiden Prabowo Subianto itu, beliau sangat concern terhadap bagaimana pemberantasan korupsi itu sendiri. Tidak pandang bulu untuk itu. Tapi yang jelas harus kita kedepankan di sini adalah asas praduga tak bersalah. Seperti apa proses-prosesnya itu, saya tidak akan mendahului apa yang dikatakan nanti oleh press release-nya KPK. Walaupun saya juga mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman di lapangan seperti apa gitu kan yang terjadinya gitu. Artinya Bang Andi Azwan sudah menghubungi atau mungkin dihubungi oleh Noel langsung ini Bang? Tidak dengan Noel. Jelas kita ada teman-teman ya yang jelas yang di sana ya. Yang juga mengetahui seperti apa gitu kan. Tapi ini kan kita nggak bisa berpatokan kepada itu. Yaitu kan sepihak seperti itu. Kita berpatokan apa yang secara resmi dari aparat penegak hukum itu merilis. Bagaimana sih prosesnya? Apakah itu OTT? Apakah dipanggil bersama-sama penyidik ke kantor KPK untuk memberikan keterangan-keterangan lebih lanjut atas OTT dari 10 orang yang terpisah? Nah ini kan pertanyaan gini, jangan seperti nanti digeneralisir misalnya bahwa Pak Wamen bersama 10 orang ini di OTT. Ya kan, bisa saja ini berbeda dari tempatnya, lokusnya kan berbeda bisa. Ya kan? Walaupun KPK mengatakan ini OTT-nya di Jakarta. Di Jakarta kan luas, di mana posisinya? Seingat saya tadi malam itu Pak Wamen itu pasti ada di rumah dinas gitu loh. Ya sempat kan? tahu, Bang Andi Azwan sempat tahu itu ya? Ya enggak, ini kan kita di rumah teman-teman, ini kan adalah ya teman-teman, beliau ada rumah dinas, katanya kan seperti itu. Ya kalau KPK mengatakan ada di satu tempat Jakarta, ya saya kan tidak tahu di mana Jakartanya, hanya beliau KPK yang tahu. Tapi itu informasi yang saya terima. Tapi yang jelas adalah bagaimana proses ini masih berjalan ya, mungkin masih diberikan keterangan seperti apa, dan saya tidak bisa masuk ke dalam ranah sana. Tapi yang jelas itu adalah beliau korporatif lah ya. Apa yang diminta oleh KPK ya beliau turuti untuk itu gitu. Tapi kalau versi Bang Andi Azwan ini memang betul bermain dalam tanda kutip karena ini kan pengurusan sertifikasi yang butuh proses panjang. Atau muncul saat ini diksi dijebak. Saya tidak mau berandai-andai Andro ya. Karena ini adalah proses hukum yang sangat serius untuk itu. Saya tidak ingin membuat satu asumsi-asumsi untuk itu. Memang kita harus menunggu bagaimana press release-nya dari KPK. Sesaat lagi sepertinya Bang, karena tadi ada barang bukti berupa motor Ducati yang sudah disita oleh KPK. Iya, motor Ducati itu juga kita harus tahu seperti apa. Karena sepengetahuan saya Pak Wamen ini nggak bisa naik motor. Masa Bang? Iya, informasi juga kita kan dapatkan begitu. Dia bawa mobil aja juga enggak, yang bawa mobil kan istrinya beliau. Gitu loh. Jadi dua motor sport itu dugaan Anda? Iya, saya kurang tahu apakah artinya diberikan motor sport itu gitu loh. Ya, apakah itu sebuah gratifikasi? Kalau itu gratifikasi, ya untuk apa buat beliau ya? Karena beliau nggak bisa naik motor untuk itu. Ya itu juga satu pertanyaan sih sebetulnya buat saya juga itu adanya motor itu, ya kan?
Siapa yang memberikan motor itu memang perlu ditelusuri lebih lanjut. Walaupun informasi-informasi itu saya juga terima, tapi kan keabsahan dari informasi itu kan yang akan dibuktikan oleh KPK untuk itu. Rilisnya ada di tangan KPK, tapi Anda yang kenal secara personal dengan Noel, banyak pihak yang mempertanyakan, punya jabatan wakil menteri, sudah pernah jadi komisaris bahkan. Secara harta rasanya sudah cukup ya Bang, sudah lebih dari cukup. Itulah resiko suatu pekerjaan ya. Apalagi pekerjaan beliau ini bagaimana bisa yang selama ini para pekerja itu dimarginalkan oleh para pengusaha. Pasti ada suatu, ya katakanlah ada pro dan kontra, ada suatu perlawanan dan sebagainya seperti itu. Tapi saya tidak akan lebih lanjut, lebih jauh pada arah itu. Tapi kita bisa membacanya ada sesuatu lah, kemungkinan di situ yang terjadi gitu loh. Apakah itu bersifat dari sifat kemanusiaannya, misalnya kan human being, permasalahan secara kemanusiaan gitu ya, ataukah ada sesuatu itu saya kurang tahu untuk itu. Tapi itu ada tugas pakai. Tapi sesama rekan satu organisasi Bang, di Jokowi Mania dulu, sekarang di Prabowo Mania sama Noel. Ya. Rekam jejaknya gimana? Rekam jejaknya luar biasa ya menurut saya. Karena begini, beliau kan berlatar belakang aktivis. Dan beliau juga aktivis 98 yang merasakan bagaimana berjuang untuk rakyat ya, dari penindasan-penindasan dan sebagainya. Pasti dalam dirinya beliau juga tidak ingin bahwasanya anak bangsa ya, apalagi di bawah kementerian dia ini merasakan hal yang sama yang dia rasakan, ya kan? Makanya dia itu berjuang habis-habisan untuk itu, ya. Bagaimana melakukan itu itulah ciri dia, ya. Dan juga kita juga termotivasi bagaimana kita juga memperjuangkan apa hak-hak masyarakat yang termarginalkan juga untuk itu. Tapi yang jelas adalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPK tinggal ada bagaimana pembuktiannya, ya. Dan kita menunggu dari press release-nya seperti apa. Dan juga kita juga berharap dari teman-teman kami ya, dari Prabowo Mania dan juga Jokowi Mania itu akan membuat suatu tim kuasa hukum lah nantinya kalau memang itu dinyatakan beliau itu adalah tersangka. Terima kasih banyak Bang Andi Aswan sebagai Wakil Ketua Umum Jokowi Mania dan juga Prabowo Mania. Kita tunggu proses pembuktian rilis dari KPK yang kabarnya akan digelar sesaat lagi. Terima kasih Bang Andi sudah bergabung di Kabar Petang.